Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hoirunisa dari jurusan Pendidikan Sejarah 2019. Di sini saya akan melaporkan hasil dari kunjungan virtual KKL ke Museum Nasional. Pada awalnya, Museum Nasional merupakan sebuah lembaga dengan nama Bataviasgenasap yang didirikan oleh seorang ilmuwan Belanda bernama Radermaker pada tanggal 24 April 1778. Beliau berkontribusi menyumbangkan berupa benda budaya, buku, dan juga rumahnya di Jalan Kalibesar, Jakarta untuk dijadikan sebagai museum. Pada masa pemerintahan Raffles di Indonesia, beliau membangun sebuah gedung baru yang akan dijadikan sebagai museum dan juga ruang pertemuan untuk Literary Society di Jalan Majapahit nomor 3. Kemudian, pada tahun 1862, masa pemerintahan Belanda, dibangun sebuah museum juga di Jalan Medan Merdeka nomor 12 yang pada tahun 1868, museum tersebut dibuka untuk umum. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1962, museum tersebut dikelola oleh pemerintah Indonesia dan berganti nama menjadi Museum Pusat. Setelah dikeluarkannya SK pada tahun 1979, Museum Pusat tersebut statusnya ditingkatkan menjadi Museum Nasional. Nah, itulah sekilas bagaimana sejarah berdirinya Museum Nasional. Sampai saat ini, benda bersejarah yang ada di Museum Nasional ini lebih dari 197 benda bersejarah. Benda bersejarah ini dikategorikan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama ada prasejarah, yang kedua ada arkeologi, yang ketiga ada etnografi, yang keempat ada geografi, yang kelima ada sejarah, yang keenam ada keramik, yang ketujuh ada numismatik dan heraldik. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan bagaimana benda bersejarah yang ada di Museum Nasional berdasarkan tema dari KKL virtual kali ini, yaitu diantaranya prasejarah dan juga Hindu-Buddha. Di lantai 1 ini bertemakan manusia dan lingkungan, di mana pameran ini menyajikan informasi mengenai manusia dan lingkungannya hingga akhir masa prasejarah. Dalam pameran ini bersubtemakan seperti geomorfologi dan migrasi manusia fauna, manusia purba, manusia goa, dan lain-lain. Di lantai 1 ini berhubungan dengan prasejarah. Di dalamnya memamerkan beberapa fosil-fosil, diantaranya yaitu yang pertama ada Stegodon. Stegodon ini merupakan fosil dari gajah purba. Adanya fosil ini menjadi bukti adanya kehidupan fauna pada masa saat itu. Nah, Stegodon ini ditemukan di Sangiran. Yang kedua, ada beberapa jenis manusia purba, diantaranya yaitu ada Homo erectus. Nah, Homo erectus ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama ada Homo erectus arkaik, yang kedua ada Homo erectus tivik, yang ketiga ada Homo erectus progresif. Nah, dari masing-masing Homo erectus ini memiliki ciri-cirinya yang berbeda dan juga progresif dari ciri-ciri masing-masing Homo erectus ini. Nah, Homo erectus ini ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1890 sampai atau 1891. Nah, pada saat itu homini spesies manusia terpisah dari kerabatnya yaitu simpanse. Para ahli memperkirakan terdapat 24 jenis spesies homini yang hidup di muka bumi. Nah, spesies homini ini hidup di Afrika dan terdapat spesies homini yang keluar dari Afrika yang sampai saat ini kita sebut dengan Homo erectus. Nah, Homo erectus ini juga memiliki beberapa keahlian, diantaranya yaitu mengendalikan api, kemudian memasak, dan juga lain-lain. Nah, diduga Homo erectus ini punah karena ekstrimnya iklim. Yang kedua ada lingkungan, kemudian penyakit, dan juga manusia baru. Nah, yang ketiga ada Guangzhou Keplek dari Pacitan. Nah, Guangzhou Keplek ini diduga dihuni akhir dari Pleistosen, namun kehidupan intensifnya itu pada masa Holosen. Nah, Guangzhou Keplek ini pada saat ekskavasi itu ditemukan fosil-fosil dari hewan-hewan seperti tengkorak, gigi, dan juga tanduk. Nah, selain itu ada juga alat-alat batu dan juga kerangka dari manusia purba.
Nah, yang keempat ini ada kuburan Gilimanuk. Nah, kuburan Gilimanuk ini merupakan suatu pola pengkuburan jenazah manusia purba pada saat itu. Nah, pada saat itu manusia purba itu dikuburkan dibekali dengan bekal kubur karena mereka meyakini bahwa setelah kematian itu akan dihidupkan kembali, maka ketika mereka hidup mereka membutuhkan bekal. Setelah melihat benda-benda prasejarah di lantai 1, di lantai 2 ini terdapat beberapa subruangan, salah satunya yaitu bahasa dan aksara yang berkaitan dengan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, di lantai 2 ini yang berhubungan dengan Hindu-Buddha yaitu subtema aksara dan bahasa. Nah, yang pertama di sana juga terdapat beberapa peninggalan-peninggalan dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama itu ada Prasasti Yupa. Nah, Prasasti Yupa atau Prasasti Mula Warman ini ditemukan di Muara Kaman. Nah, pada tahun 1879. Nah, Prasasti Yupa ini memiliki aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Nah, isinya juga menjelaskan silsilah dari Raja Mula Warman, yaitu dimulai dari Kudungga yang memiliki anak yang bernama Aswawarman. Aswawarman ini memiliki 3 anak, diantaranya yaitu Mula Warman. Nah, Mula Warman ini beragama Hindu yang saat itu memerintah di kerajaan Kutai. Nah, dengan kebaikan hatinya itu Mula Warman ini memberikan hadiah, terus juga upacara-upacara bersama rakyat dan juga pendetanya. Nah, karena kemurahan hatinya, para pendeta ini menulis kebaikan dari Raja Mula Warman ini di sebuah tugu batu yang sekarang kita sebut dengan Yupa. Yang kedua ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ini merupakan peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Nah, prasasti ini berbeda dengan Prasasti Yupa karena Prasasti Kota Kapur ini ditulis menggunakan aksara Palawa, namun bahasanya itu Melayu kuno. Nah, di dalamnya juga menjelaskan bahwa adanya kutukan-kutukan apabila terdapat seseorang yang berperilaku jahat atau menentang dari perintah raja. Nah, selain adanya kutukan-kutukan tersebut, prasasti ini juga menjelaskan bagaimana ketatanegaraan dari kerajaan Sriwijaya. Nah, yang ketiga itu ada Prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten ini merupakan peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Nah, Prasasti Ciaruten ini seperti halnya dengan Prasasti Yupa, ditulis dalam aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Nah, prasasti ini berisi puji-pujian terhadap Raja Purnawarman yang dianggap sebagai raja yang paling berani gitu, sehingga di dalam Prasasti Ciaruten ini juga terdapat sepasang kaki Raja Purnawarman yang diibaratkan dengan Dewa Wisnu. Nah, yang keempat itu ada Prasasti Batu Tulis. Nah, Prasasti Batu Tulis ini merupakan peninggalan dari kerajaan Pajajaran. Nah, Batu Tulis ini menjelaskan bahwa adanya pujian dari Surawisesa terhadap Prabu Siliwangi. Nah, Prasasti Batu Tulis ini ditulis dalam bahasa Sunda kuno dan juga aksara Sunda. Nah, itulah sekilas benda-benda bersejarah yang ada di Museum Nasional dimulai dari masa prasejarah dan juga Hindu-Buddha. Sekian laporan KKL virtual dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.